Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas apa aja sih materi yang diujikan di SKB CPNS Formasi Bidan. Jadi nanti aku bakal nampilin materi-materi atau soal yang pernah keluar di SKB tahun 2000 CPNS tahun 2019 dan CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Oke, sebelum ke intinya ya teman-teman, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, dan jangan lupa buat follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update informasi tentang per-CPNS-an maupun tentang hukum kebidanan. Oke, stay tune terus teman-teman. Nah, kenapa aku bilang ini teman-teman? Yuk curi start dari sekarang. SKD ke SKB itu jaraknya 2-3 minggu. Nah, kenapa teman-teman aku bilang yuk curi start dari sekarang? Jadi gini teman-teman ceritanya. Waktu itu aku kan udah tes SKD ya teman-teman ya. Terus jarak dari pengumuman yang lolos tes SKD ke tes SKB itu jaraknya cuma 2-3 minggu teman-teman. Bayangin aja teman-teman ya, materi SKB itu kan banyak banget ya teman-teman ya. Ada yang bilang kesehatan umum, kemudian materi-materi kebidanan. Apa iya kita mau kejar di 2-3 minggu ini? Ada bahkan yang setelah pengumuman SKD ke tes SKB itu jaraknya cuma 1 minggu, itu ada teman-teman. Karena kemarin tuh yang CPNS tahun 2021 itu dibagi ada tahap pertama dan ada yang ikut tahap kedua, kayak gitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman aku bilang kenapa harus curi start dari sekarang. Jadi teman-teman belajar SKD dan SKB ini harus balance, seperti di video yang udah aku jelasin yang sebelumnya ya teman-teman ya, yang tips trik lolos CPNS kali daftar. Buat teman-teman yang belum tonton bisa ditonton dulu. Jadi intinya kita tuh harus balance belajar SKD dan SKB. Misalnya teman-teman udah jauh-jauh bulan ya, itu belajar SKD dan SKB balance. Misalnya pagi belajar SKD, malamnya SKB, kayak gitu. Kemudian tips dari aku kan ketika mendekati tes SKD, teman-teman tuh baru tinggal review aja materi-materi SKD atau tryout SKD. Nah, nanti kalau udah kan enak gitu ya teman-teman, di 2-3 minggu ini teman-teman juga tinggal ini teman-teman, review materi-materi SKB. Itu saran dari aku aja sih teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya strategi lain, silahkan. Atau mungkin teman-teman yang pinter banget, yang hafalannya keren banget, yang pokoknya yang keren, bisa ngehafal atau belajar dalam 2-3 minggu ini, ya silahkan. Ini aku cuma sharing strategiku aja ya teman-teman ya. Karena banyak banget kasus ya teman-teman, peserta itu nilai SKD-nya dia tinggi banget teman-teman, bahkan dia tuh ranking 1 di formasi dia. Waktu SKB nilai dia jeblok karena dia mungkin nggak paham atau belum ini ya teman-teman, belum paham kalau jaraknya tuh 2-3 minggu, makanya dia mungkin kayak belajarnya jadi kurang maksimal kayak gitu teman-teman. Tapi di CPNS tahun 2019 ya teman-teman ya, yang 2019 jarak SKD ke SKB itu bisa berbulan-bulan ya, kakak kelasku itu berbulan-bulan karena waktu itu tuh ada pandemi COVID ya, jadi ditunda dulu SKB-nya, kemudian setelah beberapa bulan baru SKB. Kan itu lumayan banget ya, enak banget, SKB-nya jadi matang banget. Tapi kebanyakan ya teman-teman, aku dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, kalau nggak ada kendala itu biasanya ini teman-teman, kan sangat deg-degan banget ya kalau misalnya belum ada persiapan sama sekali. Oleh karena itu makanya aku ingetin teman-teman untuk itu. Oke, next langsung aja. Oke, aku selalu bilang ya teman-teman, bisa karena terbiasa. Jadi aku dulu sama aja kok teman-teman, belajar dari nol, ngulang materi-materi yang perkuliahan itu dari nol. Tapi ketika aku udah terbiasa, itu kita jadi bisa teman-teman ngerjain soal-soal tuh kayak enjoy aja gitu teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi aku mau review
Ini dari pengalaman kakak kelasku yang tahun 2019 dulu ya, sebelum ke pengalamanku yang kemarin. Jadi review pejuang CPNS formasi bidan. Jadi kakak kelasku ini dia waktu SKB itu dapat materi kesehatan umum ya, kesehatan umum dan materi kebidanan. Untuk yang kesehatan umum itu materinya seperti kebijakan kesehatan Indonesia, JKN, SDGs, kesehatan nasional, undang-undang kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, standar pelayanan minimal PHBS, penanggulangan narkoba, imunisasi, cerdik, KB, keselamatan pasien, universal precaution, Germas, PISPK, HKN, dan lain-lain. HKN ini tuh biasanya tanggal-tanggal ini teman-teman, tanggal-tanggal hari-hari ini, misalnya hari anak nasional tanggal berapa, kemudian hari TBC, kemudian hari HIV AIDS, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian selain kesehatan umum yang keluar waktu di CPNS tahun 2019 itu adalah materi kebidanan. Ya, materi selama perkuliahan ya teman-teman ya, kayak asuhan kehamilan, persalinan, nifas, BBL, KB, komunitas, etiko-legal, kespro. Ini tuh mirip 11-12 sama soal-soal UKOM ya teman-teman ya. Kalau yang kemarin pernah UKOM, CAT, nah hampir mirip-mirip kayak gitu teman-teman ya. Oke, next. Ini ya, ini yang 2019. Kemudian yang 2021. Nah, ini pengalamanku waktu ini SKB tahun 2021. Jadi kisi-kisi yang didapat ya teman-teman. Jadi tuh kemarin BKN tuh nge-share kisi-kisi ya teman-teman, dan itu tuh tidak spesifik, misalnya tentang ibu hamil yang apa namanya dengan PEB itu tuh nggak kayak gitu teman-teman, jadi kurang spesifik. Tapi aku lupa ya teman-teman, kemarin tuh sempat download cuma aku kelupaan filenya aku simpan di mana. Jadi intinya tuh kisi-kisi yang kita dapat tuh kurang spesifik. Intinya tuh kemarin kisi-kisinya tuh dari masa prakonsepsi dan asuhan kehamilan, aku lupa ya teman-teman, tapi sekilas kayak gitu, kurang spesifik. Kemudian aku tuh jauh-jauh hari udah mempelajari materi kesehatan umum seperti yang aku jelasin tadi ya teman-teman, yang ini ya teman-teman, JKN, SDGs, dasar puskesmas, dan lain-lain. Kemudian aku juga belajar tentang materi kebidanan, jelas ya ini harus dipelajari benar-benar. Nah, tapi waktu tes ya teman-teman, yang materi kesehatan umum kayak SDGs yang ini, yang CPNS tahun 2021 ini, yang kesehatan umum tuh nggak keluar teman-teman. Ya keluar sih, cuma aku tuh waktu itu dapetnya ini sih HKN yang tanggal-tanggal ya dapet, terus undang-undang kesehatan tuh juga dapet teman-teman. Tapi untuk yang kayak cerdik terus kebijakan kesehatan Indonesia tuh enggak. Cuma aku kan jauh-jauh hari udah belajar. Lebih baik pernah belajar daripada enggak sama sekali. Yang ditakutkan aku kan kalau misalnya enggak belajar ya, enggak belajar ini, enggak belajar kesehatan umum, yang ditakutkan kan kalau keluar. Tapi waktu itu kan nggak keluar, jadi ya udah alhamdulillah gitu loh teman-teman. Paham ya sampai sini ya. Jadi untuk CPNS yang kedepannya teman-teman silahkan nanti pantau kisi-kisinya. Ditakutkan kan waktu itu aku kenapa belajar dua-duanya, ditakutkan kan kena prank ya teman-teman ya. Untuk yang tahun 2018 pun materi kesehatan umum pun juga keluar gitu loh teman-teman. Jadi nggak tahu nih di tahun 2021 ada perubahan-perubahan, jadi nanti menyesuaikan aja ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah nih, jadi yang keluar itu materi kebidanan, materi perkuliahan ya teman-teman. Kemarin aku tuh dapat ya kehamilan, persalinan, nifas, BBL, KB, komunitas, etiko-legal, kespro. Nih materi selama perkuliahan. Teman-teman silakan bisa dikumpulkan dulu materi-materinya ya selama kuliah dulu. Kemudian contoh soal ya pengalamanku ketika
ketika ikut tes SKB formasi bidan. Misalnya kayak gini teman-teman, soalnya diberikan tabel kita tuh, terus diminta menghitung tren. Ini tuh materi PWSKIA ya. Kemudian diberi data, diminta menghitung cakupan. Ini materi PWSKIA juga. Kemudian lokea. Nah teman-teman ini harus hafal di luar kepala ya teman-teman ya. Kemudian ini udah ada di videoku ya teman-teman, silahkan ditonton lagi kalau yang lupa-lupa lagi. TFO juga keluar, soal komunitas tentang SMD, survei masyarakat desa, MMD, musyawarah masyarakat desa. Kemudian kalau punya PMS, kontrasepsi apa yang cocok dan lain-lain. Undang-undang kesehatan tuh aku waktu itu keluar 1-2 nomor ya teman-teman. Jadi untuk cara belajar sebanyak ini teman-teman bisa tonton videoku yang sebelumnya ya, tips trik lolos CPNS sekali daftar, terus materi apa aja yang keluar. Ini aku udah nyampein di video-videoku yang sebelumnya kayak gitu. Terus selain itu tuh aku kemarin juga dapat ini ding teman-teman, kanker payudara itu juga dapat ya teman-teman, grade 1 atau apa gitu. Insya Allah next time aku share di ini aja ya teman-teman, video YouTubeku atau di grup Ukom Bidan ya teman-teman ya. Oke, ini aja sih. Nah ini teman-teman, target belajar SKB. Jadi ini untuk yang materi kebidanannya ya teman-teman ya. Jadi sebelum aku belajar aku tuh udah nulis ini teman-teman, materi apa aja sih yang mau aku pelajari selama aku belajar, dari asuhan kehamilan, persalinan, nifas, BBL, terus KB, Kespro, komunitas, promkes, etiko legal. Nah kayak gitu. Nah jadi aku tuh sistem belajarnya kayak gini, karena aku tuh nggak bisa ya kalau cuma baca aja. Jadi pertama aku tuh nyari materinya dulu, entah itu berupa teks atau video. Nah video aku juga nyari teman-teman, aku lihat-lihat video tentang gimana sih cara diagnosa kehamilan, terus misalnya apa ya, tentang hipertensi dalam kehamilan. Itu aku cari materinya, videonya. Kalau udah materinya udah aku cari, aku centang. Kalau videonya udah aku cari, aku centang. Terus kalau udah materinya aku udah matang, aku langsung latihan soal. Soal-soal tuh banyak banget ya teman-teman ya, di Telegram banyak, beli buku juga ada. Teman-teman silahkan gabung di grup Ukom Bidan ya. Di sana aku kan sering share soal-soal polling juga ya. Kemudian kalau latihan soal LS tuh latihan soal, kalau udah aku centang. Kemudian CR itu artinya catat ringkas teman-teman. Aku suka mencatat dan meringkas. Nanti ketika mendekati tes SKB tinggal deh aku review aja kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk gambaran-gambarannya, silahkan teman-teman kalau mau screenshot boleh banget. Kalau nggak kelihatan boleh deh teman-teman silahkan DM ya. Kemudian selanjutnya adalah nih. Nah nih teman-teman, aku tuh emang sengaja udah bikin grup ya Ukom Bidan ini. Aku tuh dari awal tuh emang nggak aku tulis SKB sih teman-teman, biar teman-teman tuh yang Ukom bisa gabung gitu ya teman-teman. Jadi aku di grup ini aku udah share soal polling. Nah untuk pembahasannya itu aku upload di ini teman-teman, di YouTube. Ini sudah aku sesuaikan dengan soal-soal yang kemarin keluar di SKB ya. Ada PWSKIA, ada penyakit menular seksual dan nifas yang sering keluar, terus apa bedanya plasenta dan lain-lain. Udah aku share ya, tentang MTBS juga udah. Silahkan teman-teman yang belum bergabung di grup silahkan bergabung ya. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Aku kemarin tuh juga di chat, DM, WA, tele pada mau minta link materi. Sedangkan aku kan di buku ya banyak banget, dan gak mungkin juga aku ngefoto satu-satu terus aku share gitu ya teman-teman, karena banyak banget gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk membuat grup ini biar teman-teman tuh semuanya tahu, dan video pembahasannya tuh di sini biar teman-teman juga bisa paham kenapa aku nulis ini, karena tulisanku kan juga astagfirullah kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini aja sih sebenarnya.
Nah, ini udah di slide terakhir. Ini aja ya teman-teman yang bisa aku sampein. Semoga apa yang aku bisa sampein, yang udah aku sampein, teman-teman paham dan mengerti maksudku ya teman-teman ya. Kadang kan aku kalau ngomong suka belibet, jadi mohon maaf ya. Oke teman-teman, sekali lagi aku ingetin yang belum gabung di grup silahkan gabung. Linknya ada di kolom description di bawah. Ya, buat teman-teman yang mau latihan tryout bisa gabung di Ayo CPNS, karena di Ayo CPNS itu menyediakan untuk CPNS, PPPK ya, ada SKD, ada SKB juga, dan jangan lupa masukkan kode referral lolos ASN, oke ya, lolos ASN, oke, lolos ASN, oke, biar teman-teman tuh dapat ini potongan harga. Kan sayang banget ya kalau nggak dimasukin ini kode referralnya, nanti teman-teman bayarnya jadi lebih mahal kayak gitu. Jangan lupa juga buat follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku juga sering update informasinya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.